Oke. Untuk selanjutnya, jadi kita akan melakukan blogging terlebih dahulu di sini sesuai dengan soalnya ya. Jadi, kalau misal kita lihat soal ya, jangan lupa kita harus selalu mengacu pada soalnya agar kita tidak tidak jauh berbeda dengan soal. Jadi kalian tadi udah menyamakan ya. Jadi tadi ada kesalahan soal di sini, yaitu 11.100 di SPP poolnya harus disamakan seperti itu. Kemudian poin berikutnya yaitu melakukan blocking YouTube pada jaringan wireless ya, yaitu di sini seharusnya kita pakai access point, tapi karena toolnya masih ada yang kurang, jadi saya pakai nyalan, tapi nggak apa-apa, ini nggak jauh beda sebenarnya langkahnya. Yang kalian config itu harus di router 2 sesuai dengan topologinya, yaitu ngeblok ngeblok YouTube-nya. Kita banyak cara sebenarnya sih, pakai address list, layer 7 protokol maupun web proxy, tapi di sini saya menggunakan ini ya, layer 7 protokol ya. Oke, kita masuk ke menu IP langsung saja ya, IP kemudian firewall. Nah, di sini kita masuk ke layer 7 protokol, add ya, kemudian dikasih nama YouTube gitu kan, atau boleh YT saja juga boleh. Nah, kemudian untuk regignya di sini, ada sebenarnya ada ini sendiri sih, jadi ada format sendiri. Nanti saya ini kasih regignya. Nah, regignya kalau di sini sifatnya dia adalah konten yang biasanya dipakai, itu biasanya kita pakai ini shift angka 6. Jadi dia itu kayak lambang ini. Oke, lanjut ya. Ini lambangnya saya juga bingung. Jadi kita pakainya yang intinya adalah shift angka 6. Nah, itu keluar ya. Kemudian dot, kemudian plus, kurung buka youtube.com. Misal kita pakainya adalah facebook.com, berarti sini ditulis facebook.com. Nah, ini nanti di kolom deskripsi saya akan kasih ini sih. Saya kasih regignya. Enggak usah khawatir gitu ya. Oke, kita play, kemudian oke. Kemudian untuk selanjutnya kita kasih filter rules ya, di filter rules, kemudian add. Nah, di sini di general kita forward. Kenapa forward? Karena kita yang mau ngakses keluar gitu, sehingga kita butuhnya adalah forwarding. Keluar itu maksudnya ke aplikasi gitu. Kemudian src-nya kita kasih kita sekarang connect ke mana sih? Kalau kita connectnya ke IP VLAN 200, berarti kita kasih IP-nya VLAN 200 192.168 kemudian 28.0. Nah, kenapa .0? Karena kita ambilnya adalah IP networknya gitu ya. Sudah ya. Kemudian advance, kita tambah yang namanya di sini ada layar 7. Nah, ini YouTube. Nah, ini sama dengan kita yang buat di layar 7 protokol tadi, namanya bisa di searching di sini. Nah, actionnya adalah drop. Kenapa di drop? Karena ini tidak boleh diakses. Play oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita melakukan pengecekan ya. Misal di sini kita browsing YouTube. Mohon maaf tadi ada kesalahan config ya. Di sini seharusnya tadi kita adalah 192.168.28.0. Nah, tadi kan 28.20. Sehingga yang dibaca di sini adalah networknya. Gitu ya. 28.0/24. Nah, kita play, kemudian oke. Nah, kalau misal kita mau melakukan pengecekan, silahkan kita melakukan pengecekan terlebih dahulu youtube.com seperti ini. youtube.com. Nah, maka dia akan reload
ini agak lama ya. Tapi kalau misal kita membuka situs yang lain, misal ke Facebook gitu ya, nah otomatis akan ngereload ke situsnya, bisa kalau yang ini diblok gitu kan. Nah kemudian kalau misal kita samakan dengan soal, lakukan pengeblokan YouTube pada jaringan wireless ya pada jam 8 sampai jam 16. Nah ini kita opsional saja, tidak harus sampai dimulai dari jam 8 sampai 16 ya, karena kalau misal kita nunggu jam 8 sampai 16 kan lama kan. Nah itu kita opsional. Nah langkah yang pertama kalian lakukan adalah aktifkan terlebih dahulu ini clocknya. Jadi clocknya ini harus disamakan dengan jam sekarang gitu ya. Nah langkahnya adalah di sistem, kemudian masuk ke SNTP client. Nah di sini IP untuk SNTP client jangan lupa ini di enable terlebih dahulu, kemudian dikasihkan IP. Nah ini kalau nggak kelihatan saya kasih di notepad ya, IP-nya di notepad. Nah IP untuk yang di primernya ini adalah 88.147, kemudian titik 254.230, dan yang secondary-nya adalah 235 seperti ini. Kalau nggak kelihatan tak besarkan dulu. Nah kalian lakukan apply ya, nanti akan otomatis akan keluar ya, keluar aktif servernya. Nah kalau misal nanti agar yang ini yang last update kemudian last adjustment nanti akan otomatis akan keluar sendiri jika ini udah di apply ya. Yang penting ini IP-nya jangan lupa ya, 88.147.254.230 dan secondary-nya adalah 235. Oke seperti itu. Oke kalau sudah, kita hidupkan terlebih dahulu atau samakan terlebih dahulu clocknya. Nah manual time zone-nya adalah +7 karena kita posisi di Jakarta, kemudian Asia Jakarta harus disesuaikan, kemudian jamnya dan date-nya harus disesuaikan, kemudian di apply dan di OK. Ini sudah sesuai, tadi saya sudah pakai. Oke seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana untuk melakukan blocking YouTube-nya ya, yaitu adalah dia adalah dasarnya, ini sekarang adalah action-nya, yaitu masuk di firewall, kemudian filter rules. Nah ini kita sandingkan dengan time clock-nya, masuk ke extra time. Nah ini kita ambil yang di sini ya, copy, kemudian dipaste di sini. Nah kita tunggu dia agar tidak terlewatkan, kita tunggu menitnya ya, 11 ya. Di sini kita tunggu kira-kira 2 menitan lah ya, berarti kita kasih 12 saja. Play. Oke ya, play saja. Di sini posisikan seperti ini, kita sandingkan seperti ini. Nah ini inactive time-nya, maka kita nunggu sampai 11:11:43. Nah ini otomatis kita masih bisa ngakses ininya YouTube-nya gitu ya, seperti itu ya. Harapannya tidak lolos setelah ini. Wondershare is a great way to do screen recording and video editing. Oke, ini berarti lolos ya, karena apa? Some of the main Karena features belum of masuk Wondershare ke Demo Creator schedule include time-nya. the ability to screen record your PC without any hassle. Schedule time-nya itu harapannya dia di blok itu pada menit 11:11 sampai 11:12:43. Kita nunggu, sekarang baru 11:10 ya, udah masuk 11:11. Nah posisi kalau misal kita inaktif seperti ini, berarti posisi kita masih bisa akses YouTube gitu kan. Nah ibaratnya ini biasanya kita pakai di perusahaan-perusahaan, sehingga karyawan itu nanti tidak seenaknya dia ngakses ke YouTube gitu kan, sehingga nanti di luar jam kerja baru
YouTube diaktifkan, tapi di waktu jam kerja maka YouTube dilakukan blocking gitu. Itu seperti itu. Oke, tunggu kita sampai 43. Oke, dia maka dia inaktifnya akan hilang, langsung keluar drop gitu kan. Nah ini kita buktikan, seharusnya kalau keluar drop harusnya ini YouTube-nya keblok. Oke, kita cek dulu Bluetooth untuk blocking YouTube-nya. Semoga berhasil. Nah itu ya, jadi kita harus menghapus untuk historinya, dan kemudian untuk ini extra time-nya ya, ekstranya ini saya tambahi karena tadi terlalu cepat 1 menit ya, sehingga dia masuk ke ini blockingnya. Jadi kita tunggu aja nanti sampai ini kan tinggal sebentar lagi ya, 15 ya, 11.15. Oke, kita tunggu 11.15. Intinya kalau misal kita mau melakukan pengecekan di ini blocking YouTube, historinya harus kita bersihkan terlebih dahulu agar dia tidak ada cache memori yang ada di browser itu masih di situ. Biasanya kita tetap lolos biasanya. Oke, ini sehingga bentar ini tak tambah aja 00 dan cepet ya. Kita tunggu dia kembali lagi ke connect YouTube ya, sampai menit ke ini 11. Nah ini 11.15 pas gitu. Kita harus reload lagi, posisinya harus dia connect. Nah ini otomatis dia connect lagi. Oke, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.